Balik lagi di Politeknik Kamandong, prodinya Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliah Kesehatan Ternak. Babnya di sini kita akan belajar avian influenza. Nama lainnya adalah flu burung, bird flu. Untuk etiologinya, penyebabnya adalah jenis virus SSRRNA, familinya Orthomyxoviridae, diameternya 80 sampai 120 nanometer dengan panjang 200 sampai 300 nanometer. Punya amplop dengan lapisan lipid bilayer, jadi lapisan lemak dengan 2 layer. Jadi amplopnya di sini lumayan kuat. Dikelilingi sekitar 500 tonjolan glikoprotein yang nanti punya aktivitas untuk merespon dari sel. Jadi ada HA dan NA. Jadi hemaglutinasi HA, jadi yang berhubungan dengan pengikatan nanti hemaglutinasi darah. Kemudian enzim ada neurominidase, jadi berhubungan dengan sistem sarafnya nanti untuk NA-nya. Untuk etiologinya terdiri dari banyak tipe, tapi kita belajar di sini tipenya. Untuk virus AI-nya tipe A, ada 8 segmen gen, 10 sandi protein, ada PB2, PB1, ada polimerase asidik PA, hemaglutin, nukleoprotein NP, neuraminidase NA, matrix, kemudian ada non struktural atau NS. Yang penting diketahui adalah HA dan NA-nya, karena itu penting buat menimbulkan respon imun dan penentu nanti subtipe dari virus AI-nya, jadi virus avian influenza-nya. Jadi nanti perhitungannya ada hemaglutinin dari H1 sampai H16. Jadi ketika AI berarti H5. Kemudian ada 9 subtipe neuraminidase, ada N1 sampai N9. Jadi kalau burung itu hemaglutininnya H5, N-nya H5N1. N1. Jadi hemaglutininnya tipe H5, kemudian neuraminidasenya N1. Jadi contoh lain kita ambil di flu babi H1N1. Jadi tergantung dari kode hemaglutinin dan neuraminidasenya. Nah, di sini kita lihat bentukannya. Jadi ada HA yang di bagian biru-birunya itu, jadi menentukan attachment-nya, dan NA-nya yang di bagian hijau. Jadi itu adalah ujung tombak dari virus untuk melakukan attachment atau penempelan pada sel target. Sifat alami agennya mudah mati dan dirusak gitu ya, oleh panas, sinar matahari, disinfektan, deterjen, amonium quaterner, formalin 2-5%. Jadi masih yang kecil formalinnya. Iodium, garam ya. Iodium kompleks bisa, senyawa fenol, jadi bagian dari fenol, jadi bisa alkohol. Kemudian natrium, allium hipoklorit, jadi larutan hipoklorit juga bisa ya, bisa natrium atau allium. Itu bisa, kalau panas bisa juga merusak efektivitasnya. Inefektivitas, jadi inefektivitas berarti sudah tidak efektif lagi ya virus AI-nya. Kemudian di suhu 56 derajat bertahan 3 jam, 60 biasanya 30 menit. Jadi larut lemaknya seperti deterjen juga dapat merusak lemak ganda dari ini tadi,
kapsid dari virusnya, selubung atau kapsid. Spesies rentan pasti burung juga ya, burung-burung liar, itik, puyuh, babi, kucing, kuda, ayam telur, pedaging, kampung, entok, angsa, kalkun, unta, merpati, burung merak bisa, perkutut. Nah, yang itu juga bisa ke manusia. Untuk pengaruh lingkungan, AI mudah mengalami mutasi karena tadi nukleotidanya atau asam amino di dalam gennya itu bisa menyebabkan mutasi. Pengaruh perjalanan waktu, jadi ketika dia outbreak atau setelah mengalami fase juga mempengaruhi perjalanannya. Jadi perubahan inang juga mempengaruhi dari tingkat morbiditas dan mortalitasnya. Jadi perbedaan inang misalnya di unggas masuk ke mamalia itu ya terjadi perubahan. Untuk sifat penyakitnya berdasarkan patotipenya kita bagi dua, ada HPAI yang high, yang patogennya tinggi, kemudian ada yang low pathogenik atau LPAI, jadi yang kurang ganas. Itu dibagi dua ya, yang ganas sama yang kurang ganas. Biasanya virus AI yang bersifat HPAI itu yang hemaglutininnya itu di H5 dan H7. Nah, ada juga yang disebut dengan antigenic drift ya, dan antigenic shift. Antigenic drift itu dimana virus AI-nya mutasi karena ada perubahan urutan dari HA atau NA atau keduanya, itu antigenic drift seperti itu. Kemudian ada antigenic shift, yaitu adalah aktivitas rekombinan dari dua macam virus influenza A yang nanti membentuk segmen baru. Jadi segmen baru dari dua jenis influenzanya. Nah, aktivitas ini nanti mengakibatkan antibodi yang karena aktivitas dua virus yang berbeda membentuk satu, nanti antibodi tidak bisa mengenalinya lagi karena berbeda bagian H-nya beda, N-nya juga beda. Jadi bagian dari tubuh, antibodi tubuh nggak bisa menetralisirnya. Jadi biasanya ini yang bisa menimbulkan pandemi karena cross section. Jadi penggabungan. Cara penularan kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, bisa melalui saluran pernafasan, konjungtiva, lendir, dan feses. Kalau yang tidak langsung bisa lewat debu, pakan, air minum, petugas yang berpindah kandang, kemudian peralatan kandang, sepatu, baju, kendaraan yang terkontaminasi virus AI, serta ayam yang masih hidup yang terinfeksi. Nah, untuk unggas air seperti itik dan mentok itu bisa jadi karier atau yang tidak menimbulkan gejala tetapi dia membawa virusnya, seperti itu. Untuk distribusi penyakit masuk ke Indonesia di pertengahan 2003, menyerang unggas, menginfeksi juga manusia. Di Indonesia ini angka kejadian kematiannya paling tinggi.
Jenis hewan yang tertularnya itu biasanya di ayam layer peternakan komersial. Kenapa? Karena itu populasinya banyak. Kemudian penyebarannya cepat melalui perdagangan unggas, jadi penjualan. Jadi kalau penangkap, tukang tangkap yang membawa truk dari satu titik yang terkena, jadi ketika masuk berkumpul dengan yang lain itu bisa menyebabkan penyebarannya lebih cepat. Gejala klinisnya biasanya perhatikan di bagian jengger, pial, kelopak mata, telapak kaki, perut yang tidak ditumbuhi bulu. Biasa kita lihat ada warna biru keunguan. Pada kaki biasanya ada bintik-bintik merah. Kemudian keluar cairan dari mata, hidung, pembengkakan muka dan kepala. Kemudian ada diarenya, batuk, bersin, dan ngorok. Diperhatikan juga ada gangguan saraf, ada tortikolisnya, kelumpuhan, dan gemetaran. Nah, kalau untuk yang low patogenik avian influenzanya biasanya atau LPAI-nya itu gejala klinisnya sudah tidak terlalu kelihatan. Nah, ini ya, kita perhatikan bagian pial, jengger sudah mulai berubah bentuk. Nah, ini juga keluar cairan. Nah, ini sudah terjadi pembengkakan di bagian wajah dan kepala. Nah, untuk kaki di bagian sendi-sendi, kemudian ada perlukaan juga ya, merah-merah, terjadi peteki. Untuk patologinya bedah bangkai, pendarahan, biasanya ada odem. Odem itu sudah wajar terjadi. Biasanya odem itu bisa kita perhatikan dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Kalau virus itu dia bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Jadi posisinya juga bisa lebih kering. Kenapa? Karena kalau kondisi sedang panas, pecah, pompa dari jantung juga mulai melemah. Nah, ini nanti hati-hati dengan ND ya. Jadi kalau ND yang lebih ganas itu hampir mirip. Yang penting apa? Kita perhatikan yang lainnya. Kemudian yang penting adalah subkutan, jadi di bawah kulit ada terjadi odem juga. Ini yang spesifik untuk biasanya virus juga, itu biasanya odem di subkutan. Nah, kalau untuk ayam muda terlihat dehidrasi dan kongesti otot yang parah, terjadi kerusakan di bagian otot. Nah, ini bagaimana terjadi dilatasi atau pembesaran di pembuluh darah otak. Kenapa? Karena terjadi panas, perlengketan cairan jadi memaksa membuka, tapi terjadi dehidrasi karena pengentalan dari pembuluh darah kemudian pecah. Patognomonis khasnya kita lihat kalau yang sebelah kiri itu yang awal-awal, tapi setelah lama itu kasus yang muncul itu sudah lebih tersamarkan. Nah, ini diperhatikan juga yang di kiri di bawah kulit. Jadi di bawah kulit perhatiin ada terjadi odem. Nah, di kanan itu ada tapi hanya sedikit. Tapi perhatikan tetap ketika kita buka di bawah kulitnya, kita lihat apakah ada odem, apakah ada petekinya. Nah, ini peteki untuk bagian lemak dan otot jantungnya. Ini bisa diperhatikan.
sudah mulai meringan ya bentukan petekinya yang di kanan yang sekarang dengan yang pertama kali dulu. Nah, ini kita lihat juga di bagian abdomen lemaknya, lemak abdomen yang kiri dan yang kanan, petekinya sudah mulai sedikit, tapi kita masih bisa lihat bentukan petekinya. Jadi diperhatikan dan diteliti dengan seksama. Untuk diagnosa gejala klinis dan patologi anatomi, jadi ketika kita nekropsi bedah bangkai itu bisa kita perhatikan. Kalau kita mau identifikasi bisa secara virologis pakai AGIT atau HI. Nanti kalau molekulernya kita pakai reverse transcript polymerase chain reaction atau RT-PCR, atau kita pakai real time RT-PCR-nya. Kemudian nanti kita bisa sequencing genetiknya untuk kita lihat phylogenetic tree-nya. Untuk diagnosa banding, hati-hati dengan ND, Newcastle disease, infeksi laringotracheatis ILT, karena dianya bagian infeksinya juga laring dan trakeanya. Infeksi bronkitis yang untuk IB-nya, kemudian fall cholera, dan infeksi E. coli, Escherichia coli. Itu diagnosa bandingnya, diperhatikan. Pengambilan dan pengiriman spesimen bisa kita uji serologi dengan serum, jadi darah ambil, kemudian plasma yang atasnya ada serum, nah serumnya kita ambil. Untuk uji virologinya bisa swab hidung, trakea, swab kloaka, sama ambil feses. Kemudian kalau kita sudah nekropsi, kita ambil organ paru, limpa, pankreas, dan otaknya. Kirimnya pakai media transport, tergantung. Nanti kita mau itu dibiarkan di mikrobiologi atau kita buat preparat histopat patologinya. Jadi kalau kita mau biarkan kembali identifikasi, itu kita pakai peralatan es batu dan NaCl fisiologis. Untuk pengobatan biasa penyakit virus, jadi belum ada obat. Biasanya sekundernya kita pemberian antibiotik, makan nggak boleh berkurang, kemudian kita tambahkan vitamin mineral. Nah, kalau perlu kita juga lakukan pemanasan pada kandang. Supaya apa? Supaya mengurangi aktivitas dari virus ketika virusnya berada di luar. Oke, selesai.